Ya, pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai mental illness, yaitu adalah skizofrenia. Jadi skizofrenia itu adalah salah satu dari penyakit mental illness yang perlu kita pelajari farmakoterapinya, kemudian penanganannya seperti apa. Ya. Selanjutnya adalah jadi slide ini adalah terinspirasi dari slide dari Prof. Sulis Ikawati, jadi guru besar kita semua. Jadi ini Ibu mencoba untuk menjelaskan kembali gitu. Jadi kuliah dan ilmu yang Ibu dapat dari beliau sebelumnya ketika kuliah di Farmasi UGM. Oke, untuk skizofrenia, takrifnya atau pengenalannya kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu skizofrenia. Skizofrenia itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti skizo itu artinya split atau membelah, dan juga phren itu artinya mind atau pikiran. Berarti terbelahnya atau terpisahnya antara emosi dan juga pikiran atau intelektual. Jadi skizofrenia ini adalah merupakan penyakit psikiatrik kronik pada pikiran manusia sehingga dia bisa mempengaruhi seseorang sehingga mengganggu hubungan antar personal dan kemampuan untuk menjalani kehidupan sosial. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi di awal bahwa skizofrenia itu tidak ada hubungannya dengan misalnya kekurangan eh, apa ya namanya asupan batiniah dalam diri, misalnya tidak ada hubungannya dengan kekurangan iman atau kekurangan bersyukur atau kekurangan apa gitu, karena skizofrenia itu adalah suatu penyakit, jadi benar-benar penyakit, sama seperti kalau ada pasien dengan penyakit diabetes, kemudian ada pasien dengan penyakit jantung, penyakit ginjal. Jadi penyakit ginjal itu adalah ginjalnya yang bermasalah. Penyakit diabetes itu adalah pankreasnya yang bermasalah. Kemudian juga penyakit kanker itu juga sel kankernya atau sel normal dalam tubuh yang bermetastasis atau dia mengalami pertumbuhan yang abnormal. Jadi sama saja dengan itu. Kalau skizofrenia itu adalah bagian otak atau neurotransmitternya yang bermasalah. Jadi memang tetap membutuhkan terapi non-farmakologi dan juga terapi farmakologi serta terapi-terapi behavioral yang lain gitu. Oke, untuk epidemiologinya, skizofrenia itu prevalensinya di dunia sekitar 0,2 sampai 2% populasi. Kemudian juga jadi biasanya terjadi pada masa akhir remaja atau awal dewasa, dan jarang terjadi pada sebelum remaja atau setelah umur 40 tahun. Angka kejadiannya itu pada wanita itu sama dengan pria, tetapi onset pada pria itu umumnya lebih awal. Jadi kalau pada pria itu sekitaran 15 sampai 24 tahun, pada wanita itu sekitaran 25 sampai 35 tahun. Dan lebih banyak gangguan kognitif dan outcome yang lebih jelek daripada wanita ya untuk laki-laki itu. Kemudian prevalensinya itu 8 kali lebih besar pada tingkat sosial ekonomi rendah dibandingkan yang tinggi. Kemudian etiologi atau penyebabnya itu tentu saja tidak lain dan tidak bukan, itu biasanya adalah faktor genetik, yaitu memang sudah dari sononya gitu, sudah digariskan bahwa fungsi otaknya itu mengalami abnormalitas. Dan selain itu juga bisa diperparah oleh faktor lingkungan. Kemudian resiko kejadian pada populasi itu sama dengan 1%, dan resiko pada keluarga dekat atau first degree relatives itu adalah 10%.
Kemudian patofisiologinya itu sendiri dari skizofrenia itu melibatkan sistem dopaminergik dan juga serotonergik. Nah, catatannya, jadi terdapat hubungan yang kuat antara sistem dopaminergik dan juga serotonergik ini. Jadi serotonin itu nanti fungsinya memodulasi fungsi dopaminnya. Jadi reduction in serotonin activity atau reduksi atau pengurangan pada aktivitas serotonin itu berhubungan dengan peningkatan dopamin activity atau berhubungan dengan peningkatan aktivitas dopamin. Jadi berlawanan ya. Jadi kalau misalnya serotoninnya itu meningkat, nah itu biasanya dopaminnya turun. Tapi kalau misalnya serotoninnya turun, nah itu biasanya dopaminnya tuh malah hyperactivity atau dopaminnya itu malah meningkat. Jadi hipotesisnya atau teori tentang patofisiologi skizofrenia itu adalah pada pasien skizofrenia itu terjadi hiperreaktivitas sistem dopaminergik. Nah, jadi bisa terjadi hiperdopaminergi ini pada sistem mesolimbik atau bisa terjadi kelebihan produksi dopamin atau kelebihan aktivitas dopamin pada sistem otak yang mesolimbik dan dia disebut berkaitan dengan gejala positif dan bisa juga penurunan aktivitas dopamin pada sistem mesokortis dan nigrostriatal yang bertanggung jawab terhadap gejala negatif dan juga gejala ekstra piramidal. Gejala positif sama gejala negatif itu bedanya apa saja dan nanti akan kita kupas. Nah, reseptor dopamin yang terlibat itu adalah reseptor dopamin 2 atau D2 dan dijumpai peningkatan jumlah atau kepadatan reseptor dopamin 2 pada jaringan otak pasien skizofrenia. Nah, jika sistem dopaminergik pada sistem mesolimbik itu diblokade, maka bisa mengurangi gejala positif. Nah, kalau sistem serotonergik diblokade yang pada sistem mesokortis tadi, nah karena serotonin dan dopamin efeknya berlawanan, maka kalau serotoninnya diblokade, otomatis serotoninnya berkurang dan otomatis dopaminnya itu akan bertambah dan meningkat aktivitasnya. Nah, itu kalau pada sistem mesokortis. Sehingga otomatis kalau dopaminnya meningkat pada sistem mesokortis, maka gejala negatifnya itu berkurang. Gitu ya. Jadi gejala negatif itu dia akan meningkat kalau aktivitas dopaminergiknya itu malah justru berkurang. Jadi kalau misalnya dopaminergiknya atau aktivitas dopaminnya itu ditingkatkan, itu malah gejala negatifnya malah berkurang gitu ya. Oke, jadi ini kita perlu mengenal sistem mesolimbik itu adalah di sini. Ini sistem mesolimbik, kemudian ada yang namanya nigrostriatal system, kemudian ada striatum, ada frontal cortex, kemudian ada tuberoinfundibular system dan ada substansia nigra di sini. Nah, jalur dopaminergik syaraf itu ada 4 ya. Jalur dopaminergik syaraf itu ada 4, yaitu ada jalur nigrostriatal, yaitu jalur nigrostriatal. Jadi dari substansia nigra ke basal ganglia, nah itu dia mengatur fungsi gerakan sama ekstrapiramidal efek. Jadi ini kita mengenal terlebih dahulu gitu ya jalur dopaminergik syaraf sebelum kita mengenal patofisiologi skizofrenia yang terkait dopamin dan serotonin lebih lanjut. Kemudian ada jalurnya dopamin itu adalah jalur mesolimbik. Nah, jalur mesolimbik itu adalah ini, yaitu dari tegmental area menuju ke sistem limbik, itu berhubungan dengan memori, sikap, kesadaran, proses stimulus. Ada juga jalur mesokortikal, itu dari tegmental area menuju ke frontal yang korteks.
Dan itu hubungannya dengan kognisi, dengan ingatan, dengan fungsi sosial, komunikasi, dan juga respons terhadap stres. Terus ada juga jalur tuberoinfundibular, itu yaitu dari hipotalamus ke kelenjar pituitari, sehingga nanti dia berhubungan juga dengan pelepasan prolaktin. Nah, ini adalah patofisiologi terjadinya skizofrenia. Itu ada dua jalur ya, yaitu adalah jalur tipikal dan juga jalur atipikal. Jadi kalau yang tipikal itu yang timbul gejala positif, yang atipikal itu adalah yang timbul gejala negatif. Jadi yang jalur tipikal itu adalah peningkatan aksi dopamin di mesolimbik. Jadi skizofrenia itu bisa terjadi apabila di sistem limbiknya itu terjadi peningkatan reseptor D2 atau dopamin 2. Kalau terjadi peningkatan reseptor D2, otomatis aktivitas dopamin yang bekerja itu akan meningkat atau disebut hiperdopaminergik. Jadi produksi dopaminnya itu meningkat sehingga aktivitas dopaminnya meningkat. Nah, hal ini itu akan menimbulkan gejala yang positif. Gejala positif itu apa saja? Misalnya ilusi, halusinasi, dan juga bicara tak teratur. Jadi kadang berhalusinasi macam-macam ya, dia melihat sesuatu atau berhalusinasi dia di rumah tapi dia halusinasinya dia berada di tempat lain, misalnya begitu. Melihat ilusi juga, melihat ilusi itu ya macam-macam, persepsinya macam-macam gitu ya. Kemudian dia bicaranya tak teratur. Ya contohnya seperti Joker gitulah ya, dia suka berhalusinasi, suka berilusi, bicara juga tidak teratur ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, itu termasuk yang gejala tipikal ya, gejala tipikal. Nah, gejala tipikal ini, jadi gejala positif ini itu bisa dikurangi atau bisa diobati. Caranya dengan cara apa? Menaikkan atau menurunkan dopaminnya. Ayo coba. Ini kan timbul gejala positif itu karena terjadi peningkatan aktivitas dopamin karena dopaminnya aktivitasnya berlebihan. Jadi biar tidak timbul atau biar mengurangi gejala positif, maka sebagai farmasis ya kita harus memahami bahwa untuk mengurangi terjadinya gejala positif ya dopaminnya diturunkan nanti dengan obat tertentu yang bisa menurunkan dopamin, yaitu obat-obat antipsikotik yang tipikal, yang first generation antipsikotik. Nanti kita kenal apa saja first generation antipsikotik atau kita kenal FGA. Kemudian jalur yang atipikal itu skizofrenia itu juga bisa terjadi kalau nggak cuman peningkatan aksi dopamin, tapi juga penurunan aksi dopamin juga. Tapi tempatnya bukan di mesolimbik, tapi tempatnya di mesokortik. Jadi skizofrenia itu juga bisa terjadi karena penurunan jumlah reseptor D2 di mesokortiknya atau karena penurunan aktivitas dopamin di D2 di mesokortiknya atau hipodopaminergik. Nah, penurunan yang signifikan dari aktivitas dopamin di mesokortik itu manifestasi klinisnya akan menimbulkan gejala negatif, yaitu alogia, ahedonia, dan juga penurunan kognisi. Nanti PR ya, alogia itu apa, ahedonia itu apa. Ahedonia itu kebalikan dari hedonia. Hedonia itu dia suka
suka hedon gitu ya. Tapi kalau ahedonia itu dia suka ya kebalikan dari hedon. Nah, apa PR-nya kalian cari sendiri nanti. Kemudian juga penurunan kognisi atau penurunan dari ingatan. Nah, begitu ya. Kemudian yang namanya skizofrenia itu juga bisa terjadi karena jadi berhubungan erat dengan peningkatan aksi serotonin. Nah, peningkatan aksi serotonin ini nih berhubungan erat. Jadi serotonin itu berhubungan erat dengan dopaminergik. Jadi peningkatan aksi serotonin di mesokortik itu akan menurunkan dopamin atau hipodopaminergik juga gitu. Jadi ini ya sama seperti ini. Jadi aksi serotonin dan dopamin itu kan berlawanan. Jadi teorinya itu juga bisa disebabkan oleh adanya peningkatan aksi serotonin yang akan menurunkan aksi dopamin atau menurunkan aktivitas dopamin di mesokortik. Maka akan terjadi hipodopaminergik juga sehingga menimbulkan apa? Gejala negatif atau gejala atipikal yaitu alogia, ahedonia dan juga penurunan kognisi. Oleh karena itu, serotonin yang menyebabkan yang menyebabkan penurunan dopamin itu tadi yang menyebabkan hipodopaminergik itu supaya tidak terjadi penurunan dopamin, maka serotoninnya sebaiknya harusnya dia dinaikkan atau diturunkan. Ayo dinaikkan atau diturunkan? Iya, diturunkan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memblok reseptor 5-HT atau memblok reseptor serotoninnya. Sehingga apa? Sehingga kalau serotoninnya diblok, maka serotoninnya berkurang. Serotoninnya berkurang, maka dopaminnya yang di mesokortik itu akan meningkat, tidak terjadi lagi hipodopaminergi. Nah, apa dopaminnya meningkat, maka akan mengurangi gejala negatifnya atau mengurangi gejala atipikalnya. Nah, kalau yang tadi dopaminnya diblok, kalau yang ini untuk mengurangi gejala negatif, maka reseptor serotoninnya diblok. Nah, kalau untuk mengurangi gejala positif, maka reseptor dopaminnya yang diblok, reseptor yang di mesolimbik. Kalau ini reseptor yang di mesokortik. Gitu ya. Oleh karena itu, reseptor serotonin ini yang digunakan sebagai terapi skizofrenia untuk mengurangi gejala negatifnya, yaitu reseptor 5-HT atau serotoninnya diblok. Kemudian faktor resiko dari skizofrenia itu apa saja? Yaitu adalah kalau early causes atau penyebab dininya itu bisa jadi genetik ya. Memang genetik itu sudah yang paling besar ya. Penelitiannya genetik itu kalau misalnya neneknya ada yang skizofren, maka nanti bisa menurunkan ke cucunya. Atau kalau joker itu kan ibunya yang skizofrenia, kemudian menurunkan ke anaknya si joker yang dia juga mengalami gejala-gejala skizofrenia seperti itu. Kemudian ada obstetric complication, ada komplikasi pada kehamilan. Kemudian juga ada kelemahan pada masa kecilnya. Jadi ada trauma masa kecil dan lain sebagainya itu juga bisa mempengaruhi. Terus kalau late causes atau penyebab ketika dia sudah besar, nah itu biasanya adalah life events. Ada life events tuh maksudnya adalah peristiwa-peristiwa yang banyak memicu, entah dia mendapatkan banyak tekanan
atau dia mendapatkan banyak dia banyak bulian atau lain sebagainya. Nah, itu bisa memicu keparahan skizofren atau gejala psikotik. Kemudian ada juga drug abuse atau penyalahgunaan obat. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya psikosis. Gejala psikosis itu maksudnya gejala skizofrenia gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan jadi gejala-gejala ini, itu yang menyebabkan dysplastic networks, cognitive impairment, dan juga social difficulties atau dia susah gitu ya untuk menjalani kehidupan sosial dan juga bersosial. Kemudian, nah ini masih menggunakan DSM-4, sebenarnya ada lagi yang terbaru yaitu DSM-5 kriteria untuk skizofrenia, cuman ini coba Ibu ambil ini Ibu mengambil insight dari slide-nya Prof. Zulis itu yang DSM-4 itu lebih mudah ya dalam memahami gejala positif itu seperti apa, bedanya apa, gejala negatif itu seperti apa, dan juga gejala kognisi itu seperti apa. Nah, kalau gejala positif itu misalnya adalah delusi, timbulnya delusi atau hayalan, halusinasi, seolah-olah kok ada yang membisikkan sesuatu, padahal sebenarnya tidak ada gitu. Kemudian ada perilaku aneh dan juga tidak terorganisir. Kemudian bicara juga tidak teratur, topik melompat-lompat dan juga tidak saling berhubungan. Ada juga ilusi, pencuriga. Nah, itu termasuk gejala positif. Kemudian untuk gejala negatifnya itu ada alogia atau kehilangan kemampuan berpikir atau berbicara. Kemudian perasaan atau emosinya menjadi tumpul dan ada evolution. Evolution itu adalah kehilangan motivasi. Dan juga ada anhedonia. Terjawab ya. Anhedonia atau asociality atau kurangnya kemampuan untuk merasakan kesenangan, kemudian mengisolasi diri dari kehidupan sosial. Nauzubillah min dzalik ya, semoga tidak terjadi pada diri kita semua gitu. Kemudian bisa gejala negatifnya itu tidak mampu berkonsentrasi. Kemudian gejala kognisinya itu terjadi gangguan perhatian. Kemudian juga gangguan ingatan dan juga gangguan fungsi melakukan pekerjaan tertentu. Nah, itu juga termasuk dalam gejala kognisi, gejala psikotik. Kemudian ada lagi, nah ini adalah diagnosis dari DSM-5. Jadi kalau tadi DSM-4, kalau ini adalah diagnosis atau kriteria skizofrenia dari DSM-5 yang terbaru. Yaitu apa? Apabila, jadi di diagnosis skizofrenia apabila two or more of the following, maksudnya dua atau lebih dari gejala-gejala ini itu kalau ada dalam periode waktu 1 bulan. Jadi kalau gejala-gejala ini 2 atau lebih menetap dalam 1 bulan dan juga setidaknya poin 1, 2, 3 juga ini antara poin 1, 2, 3, 2 di antara poin 1, 2, 3 ini minimal kalau menetap dalam 1 bulan, nah itu disebut skizofrenia. Kemudian 2 atau lebih gejala yang lain itu kalau menetap dalam 1 bulan itu juga bisa dikategorikan sebagai skizofrenia. Jadi misalnya ada delusi, halusinasi, terus kemudian speech-nya disorganized, jadi ngomongnya itu ngelompat-lompat, nggak terarah. Nah, kemudian ada grossly disorganized itu juga sama aja, jadi behaviornya juga
tidak terarah, kemudian juga ada negatif symptoms yang Ibu sebutkan tadi. Nah, maka eh, itu termasuk gejala skizofrenia. Dan selain itu juga kalau ada impaired level of functioning in areas of work, interpersonal relations, or self-care. Jadi kalau misalnya ada disfungsi juga di area misalnya di pekerjaan, kemudian hubungan interpersonal, hubungan dengan orang lain, dan dalam merawat dirinya itu ada impaired, ada gangguan, ada dysfunction. Nah, itu juga bisa dikategorikan ke skizofrenia juga. Oke, lanjut. Nah, ini diagnosis menurut apa? American Psychiatric Association. Nah, ini adapted from APA. Itu karakteristik symptoms atau karakteristik gejalanya itu kurang lebihnya sama ya dengan yang ada di DSM-5 itu tadi, yaitu apabila mengalami 2 atau lebih gejala-gejala berikut di periode setidaknya 1 bulan. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri ini diagnosis, kriteria diagnosis dari APA. Kemudian secara prognosis itu apa sih? Jadi prognosis itu semacam kayak persentase sembuhnya. Jadi prognosis itu semacam prediksi persentase sembuhnya. Jadi kira-kira nanti dia itu bisa sembuh nggak sih? Prognosisnya gimana? Kalau prognosisnya baik, maka dia bisa sembuh dengan baik. Tapi kalau prognosisnya buruk ya agak susah sembuhnya. Nah, itu yang dimaksud prognosis. Jadi prognosis dari skizofrenia itu cukup baik jika onsetnya lebih lambat, pemicunya diketahui, kemudian sejarah premorbidnya bagus, dan ada support system dari keluarga, yaitu 20-30%. Nah, mungkin bisa kembali normal. Dan ada kurang lebih 20-30% mungkin akan mengalami gejala sedang. Kemudian 40-60% itu mungkin tidak akan kembali normal seumur hidupnya. Jadi sudah bisa diprediksi lebih besar ya kemungkinan. Jadi prognosisnya agak lumayan kurang baik pada skizofrenia karena ya mencapai up to 60% mungkin tidak akan kembali normal seumur hidupnya. Jadi harus disupport dengan pengobatan dan juga behavioral therapy juga. Kemudian strategi terapi untuk skizofrenia itu ada terapi non farmakologi atau terapi non obat dan juga ada terapi farmakologi. Kalau terapi non obat itu menggunakan psikoterapi, kemudian menggunakan program rehabilitasi dan juga family education, dan secara farmakologi atau dengan obat itu menggunakan obat-obat yang antipsikotik. Nah, jadi ini keduanya harus dilakukan berkesinambungan supaya outcome terapinya nantinya akan bagus. Oke, untuk sasaran terapinya itu bervariasi, bisa berdasarkan fase dan juga keparahan penyakit. Dan pada fase akut, itu sasaran terapinya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan gejala psikotik dan juga meningkatkan fungsinya. Kemudian gejala psikotik itu maksudnya ya gejala negatif, gejala positifnya itu tadi. Itu targetnya pokoknya sasarannya itu harus dihilangkan atau at least setidaknya dikurangi. Kemudian pada fase setelah lewat fase akut maka tetap harus di terapi juga untuk fase stabilisasi, yaitu apa? Stabilisasi atau maintenance atau penjagaan itu untuk mengurangi resiko pasien kambuh lagi dan juga bisa meningkatkan adaptasi pasien terhadap kehidupan dalam masyarakat.
Jadi sasarannya pada fase stabilisasi itu biar pasiennya itu tidak kambuh dan bisa beradaptasi lagi ketika dia terjun ke orang-orang, ke circle sekitarnya gitu ya. Kemudian untuk non farmakologi, jadi strategi terapinya itu bisa non farmakologi, bisa farmakologi. Untuk non farmakologi itu program rehabilitasinya adalah living skills-nya yang di-support, social skills-nya yang diperbaiki, kemudian basic education tentang penyakitnya, tentang pengobatannya, kemudian work program, kemudian ada supported housing-nya juga, dan ada psikoterapi. Jadi psikoterapi itu ini nanti adalah ranah dari psikiater ya. Itu terapi tambahan terutama jika pasien sudah berespon terhadap obat. Kemudian juga bisa family education. Family education itu adalah gimana sih kita memberikan informasi, konseling ke keluarganya cara menghadapi salah satu keluarga yang kena skizofrenia. Jadi diberikan edukasi. Jadi nggak cuma pasiennya yang kita rawat, tapi juga keluarga pasien pun juga harus mendapatkan edukasi yang tepat bagaimana meng-create, bagaimana menciptakan suatu support system yang bagus untuk pasien skizofrenia yang ada di keluarga mereka. Kemudian untuk farmakologinya tentu saja menggunakan obat psikotik. Nah, untuk comprehensive care element in the treatment of schizophrenia itu yaitu tadi bisa menggunakan medication treatment atau treatment pengobatan, individual terapi yang suportif, kemudian terapi psikososial dan kognitifnya, support psychoeducation keluarganya, social supportnya, kemudian manajemen kasusnya bagaimana, housingnya bagaimana. Housing itu maksudnya adalah menciptakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman bagi si pasien skizofrenianya. Kemudian juga financial support dan juga vocational support. Adapun terapi non farmakologi itu pendekatannya bisa pendekatan psikososial, yaitu adalah program for assertive community treatment atau PACT. Nah, itu adalah dengan rehabilitasi. Kemudian juga bisa dengan intervensi dari keluarga dan terapi perilaku kognitif dan juga pelatihan keterampilan sosialnya. Kemudian ada juga yang namanya ECT atau electroconvulsive therapy atau terapi elektrokonvulsif. Dan itu berlaku pada pasien dengan respon yang terbatas pada obat. Adapun terapi farmakologinya itu menggunakan obat-obat antipsikotik yang memodulasi neurotransmitter yang terlibat itu tadi. Jadi apa? Kalau terjadi hiperdopamin, maka ya dopaminnya yang diblok dengan first generation. Tapi kalau misalnya ada hipodopamin, kemudian serotoninnya yang meningkat, maka reseptor serotoninnya yang diblok supaya apa? Supaya tidak timbul kekurangan dopamin atau kekurangan aktivitas dopamin. Jadi antipsikotik itu dibagi menjadi tipikal dan atipikal. Tipikal itu untuk mengurangi gejala tipikalnya dan atipikalnya untuk mengurangi gejala atipikalnya. Nah, kalau tipikal itu adalah yang first generation atau FGA, first generation antipsychotic atau FGA. Tapi kalau yang atipikal itu adalah second generation antipsychotic atau SGA singkatannya ya. Kalau tipikal itu generasinya lama, dia memblok reseptor dopamin D2, tapi dia mempunyai efek samping ekstra piramidal yang besar.
dan dia efektif hanya untuk mengatasi gejala positifnya saja. Ilusi, delusi, halusinasi, seperti itu saja. Bicara yang melompat-lompat seperti itu toh. Jadi dia hanya mengobati satu gejala positif. Nah, kemudian para ilmuwan menemukan obat yang baru, generasi yang baru atau second generation antipsychotic, yaitu yang atipikal, antipsikotik atipikal itu generasinya lebih baru dan ditemukan tahun 90-an. Nah, dia kerjanya itu adalah memblok reseptor serotonin sehingga efek blokade dopamin sehingga menimbulkan efek blokade dopamin rendah sehingga meningkatkan dopaminnya gitu maksudnya. Jadi yang second generation antipsychotic ini atau SGA ini efek samping ekstrapiramidalnya lebih kecil dan juga efektif untuk mengatasi gejala baik positif maupun negatifnya. Jadi ada kemajuan dibandingkan yang generasi pertamanya. Kalau generasi pertama hanya mengobati gejala positif, tapi kalau yang generasi kedua itu mengobati gejala yang positif maupun yang negatifnya. Nah, ini adalah antipsikotik, sama ya ini ya, kurang lebihnya sama. Kemudian selain ada antipsikotik tipikal dan juga atipikal, ada juga jadi yang namanya psikotik, yang namanya orang skizofrenia itu biasanya ada gejala-gejala yang lain. Jadi misalnya dia ada gejala ikutannya, misalnya gejala ikutan depresi, gejala ikutan cemas, gejala ikutan yang dia nggak bisa tidur, kemudian dia selalu gerak-gerak, nggak bisa tenang, maka kadang antipsikotik itu juga cukup sering juga dikombinasi dengan antikonvulsan atau anti kejang. Kemudian ada yang dikombinasi dengan stabilisator mood dan ada yang dikombinasi dengan antikolinergik, antidepresan dan juga benzodiazepin untuk mengatasi kecemasan. Nah, ini kombinasi ini antara antipsikotik dengan kombinasi dengan obat lain, obat-obat mental illness yang lain ini biasanya dilakukan itu untuk respon efektif terhadap antipsikotik yang kurang sehingga bisa juga untuk mengontrol perilaku dan ditambahkan untuk pengobatan efek samping antipsikotik dan ini itu juga bisa dikombinasikan dengan ini karena ada pengobatan komorbid atau masalah kejiwaan yang sekunder. Seperti itu ya. Ini adalah alasan kenapa kok antipsikotik itu kadang dikombinasikan dengan obat-obat lain, obat mental illness yang lain. Oke, sekarang kita akan membicarakan mengenai algoritma terapi skizofrenia. Jadi algoritma terapi skizofrenia yang tahap pertama itu apabila serangan pertama atau belum pernah menggunakan second generation antipsychotic sebelumnya atau generasi kedua sebelumnya, maka tahap pertama coba generasi kedua yang tunggal, misalnya aripiprazol, olanzapin, risperidon, quetiapin, ziprasidon. Nah, itu maksimal 12 minggu. Kalau respon parsial atau tidak ada, maka dilanjutkan ke tahap kedua. Coba second generation yang kedua tunggal yang lain selain yang dipakai pada tahap pertama ini, dan ini maksimal 12 minggu. Jadi dicari obat generasi kedua yang lain selain ini. Itu maksimal 12 minggu. Nah, kalau misalnya respon parsial, responnya itu cuma sebagian atau tidak ada respon sama sekali menggunakan obat yang ini tadi, maka dilanjutkan ke tahap 2A. Tahap 2A itu adalah coba yang generasi pertama atau coba generasi kedua, antipsikotik generasi kedua yang lainnya.
Nah, kalau misalnya respon parsial atau tidak ada, atau respon parsial atau tidak ada respon sama sekali, respon parsial itu maksudnya responnya cuman setengah-setengah gitu, tidak menghilangkan total, maka bisa dicoba ke tahap ketiga, coba eh, generasi pertama, antipsikotik generasi pertama yang lain, dan juga generasi kedua yang lain selain yang tahap kedua ini tadi, dan itu dicoba selama 6 bulan. Kemudian kalau misalnya respon parsialnya itu tidak ada, responnya hanya setengah-setengah dan kurang efektif, kurang terkontrol dengan baik, ataupun responnya tidak ada, maka bisa dicoba ke tahap keempat, yaitu dikasih clozapin. Dan kalau menolak clozapin, maka atau tidak ada respon, jadi kalau tidak ada respon juga pakai clozapin atau menolak clozapin, maka dicoba ke satu obat dari generasi pertama dan generasi kedua yang belum pernah dicoba, selain yang obat-obatan yang tahap kedua, ketiga yang lain gitu ya. Kemudian dan keempat yang lain. Dan kemudian kalau misalnya tidak ada respon sama sekali, maka digunakan terapi kombinasi, yaitu adalah kombinasi generasi kedua ditambah generasi pertama, atau kombinasi generasi kedua dan juga ECT atau electroconvulsive therapy, atau generasi pertama atau generasi kedua ditambahkan agen-agen mental illness yang lain. Agen mental illness yang lain itu maksudnya obat-obat mental illness yang lain. Nah, ini adalah antipsikotik tipikal. Antipsikotik tipikal itu adalah yang first generation atau yang generasi pertama. Itu ada yang potensinya itu rendah, tapi ada juga yang potensinya tinggi. Potensi rendah itu maksudnya apa? Dengan dosis rendah aja dia sudah sudah poten gitu. Tapi kalau mohon maaf, kalau potensinya tinggi, maka dia dengan dosis rendah saja dia potensinya sudah tinggi. Tapi kalau potensinya rendah itu, maka dengan dosis rendah aja dia potensinya masih rendah. Seperti itu. Jadi kalau yang high potensi itu adalah haloperidol, kemudian ada loxapin, ada molindon, dan low potensi itu ada chlorpromazine, tioridasin, dan juga mesoridasin. Gitu ya. Nah, pada dasarnya potensi itu tidak berhubungan dengan efektivitas obat, hanya menunjukkan miligram ekivalensi. Jadi contohnya haloperidol 15 mg itu ekivalen dengan chlorpromazine 750 mg. Jadi yang high potensi, Bu tekankan sekali lagi, high potensi itu maksudnya dengan dosis yang lebih kecil saja, misalnya 15 mg, misalnya haloperidol, itu dia potensinya atau efeknya itu sudah bisa menimbulkan efek yang baik atau yang besar. Dan low potensi itu dia harus dengan dosis yang tinggi untuk bisa menimbulkan efek seperti itu ya. Nah, jika digunakan dalam dosis yang equipotent, semua antipsikotik tipikal itu sama efikasinya. Jadi khasiatnya sama. Kemudian kalau yang namanya antipsikotik atipikal atau second generation antipsychotic itu ada clozapin, risperidon, olanzapin, quetiapin, dan juga ziprasidon. Ini yang saat ini tuh lebih banyak digunakan sebagai drug of choice atau sebagai obat pilihan untuk skizofrenia karena dia relatif lebih aman dari efek samping ekstrapiramidal. PR untuk kalian adalah mencari efek samping ekstrapiramidal itu apa saja sih. Tolong nanti ya, tolong kalian self-directed learning, dicari, digali sendiri lebih
detail lebih dalam dengan menggunakan referensi yang valid. Nah, ini adalah contoh-contohnya kalau yang first generation atau tradisional antipsychotic itu yang seperti apa, ini jenisnya apa saja, kemudian juga dosis usualnya, dosis biasanya itu berapa miligram per hari, kemudian juga dosage formnya nanti apakah tablet, apakah kapsul, atau apakah extended sustained release. Nah, nanti bisa dibaca di sini. Nah, ini kemudian yang atipikal, antipsikotik, atau yang second generation antipsikotiknya itu apa aja, clozapine, olanzapine, quetiapine. Nah, itu nanti bisa dilihat usual dosage range-nya itu apa, kemudian tersedia dalam bentuk apa saja. Apakah tablet, oral, ataukah injeksi. Nah, nanti bisa dilihat di tabel ini. Kemudian ini adalah rentang dosis oral efektif dan juga potensi dari antipsikotik. Nah, nanti kalian bisa lihat chlorpromazine itu dosis akutnya berapa miligram per hari. Kemudian potensinya dia berapa, misalnya 100, kemudian nanti dosis pemeliharaannya berapa. Nah, nanti kalian bisa menggunakan patokan ini untuk menentukan dosisnya. Kemudian terapi skizofrenia itu melibatkan terapi episode akutnya atau ketika dia pas kambuh parah. Kemudian setelah itu terapi stabilisasi, pasiennya distabilkan dulu. Kemudian terapi pemeliharaan itu bisa dalam berbulan-bulan ya ini ya, supaya mencegah kekambuhan. Nah, ada yang namanya terapi fase akut. Nah, terapi fase akut itu diberikan obat antipsikotik pada 1 minggu pertama sejak terjadi serangan akut. Nah, ini misalnya terjadi gangguan emosi, perilaku berbahaya untuk diri sendiri dan juga orang lain, maka diberikan obat antipsikotik pada 1 minggu pertama serangan akut. Awalnya bisa menggunakan benzodiazepin yang digunakan untuk mengobati katatonia, mengatasi kecemasan dan juga agitasi sampai antipsikotiknya berefek. Kemudian antidepresan itu bisa dipertimbangkan untuk fase akut. Itu untuk mengobati komorbiditas depresi berat atau gangguan obsesif kompulsifnya. Kemudian ada juga mood stabilizer dan juga beta blocker yang dipertimbangkan untuk mengurangi tingkat keparahan agresi dan juga rasa permusuhan. Nah, next terapi itu nanti disesuaikan dengan algoritmanya. Kemudian kalau terapi stabilisasi, setelah terapi akut maka dilakukan terapi stabilisasi. Terapi stabilisasi itu adalah fase stabilisasi itu minggu kedua sampai ketiga setelah serangan akutnya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu untuk mengurangi stres pada pasien dan juga meminimalkan kekambuhan, meningkatkan adaptasi pasien dan juga memfasilitasi penurunan gejala dan meningkatkan proses pemulihannya. Nah, ini biasanya regimen pengobatannya dilanjutkan dan dilakukan pemantauan minimal 6 bulan. Jadi pengobatannya itu dengan antipsikotik yang atipikal atau yang second generation. Kemudian jika menggunakan obat tipikal yang first generation itu dapat digunakan dosis yang ekivalen dengan chlorpromazine 300 sampai 1000 mg. Jadi terapi stabilisasi itu tidak menyembuhkan namun dapat mengurangi gejalanya. Kemudian ada yang namanya terapi pemeliharaan. Setelah terapi stabilisasi, maka dilakukan terapi pemeliharaan. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk memastikan kesembuhan terpelihara, meningkatkan kualitas hidup pasiennya, dan juga yang jelas ya menurunkan tingkat kekambuhannya biar nggak gampang kambuh. Dan juga terapi pemeliharaan itu selaku sebagai farmasis tuh kita tuh juga harus nanti
mengevaluasi pengobatan dan memantau efek samping obatnya, apakah ada atau tidak. Kemudian rekomendasinya adalah intervensi psikososial sebagai terapi tambahan. Terapi pemeliharaan skizofrenia itu minimal 1-5 tahun sejak sembuh dari episode akut. Nah, setelah 5 tahun maka dilakukan tapering dosis atau dosisnya diturunkan perlahan. Kemudian manajemen efek samping obatnya itu nanti sebagai selaku farmasis itu nanti kita juga harus mengevaluasi apakah dengan obat tersebut timbul tardif dyskinesia atau extra pyramidal effect. Nah, nanti ini PR buat kalian, tardif dyskinesia itu apa, EPS itu apa, tolong self directed learning ya nanti ya. Kemudian pasien yang bermasalah dalam kepatuhan minum obat itu diberikan depot terapi. Itu misalnya flufenazin atau haloperidol dekanoat intravena dengan interval 2-4 minggu. Nah, ini diberikan jika pasien memiliki dosis efektif per oral yang stabil. Kemudian ini untuk efek samping relatifnya, nah nanti bisa dilihat kalau olanzapine itu nanti sedasinya lebih sedikit ya, ekstrapiramidalnya juga jelas lebih sedikit dibandingkan yang first generation antipsychotic gitu. Kemudian efek antikolinergiknya apa saja? Oh ternyata dia lebih kecil. Kemudian ortostatiknya apa? Dia juga lebih kecil misalnya. Nanti kalian juga lihat ya, antikolinergik itu nanti gejalanya apa saja, ortostatik gejalanya apa saja, ekstrapiramidal itu gejalanya apa saja, nanti coba self-directed learning. Jadi kalian belajar sendiri nanti. Nah, ini adalah masalah-masalah dalam penggunaan obat antipsikotik, yaitu adalah ketidakpatuhan akibat efek samping obat. Jadi ada efek samping ekstrapiramidal yang dijumpai pada obat antipsikotik tipikal. Dan juga ada efek antikolinergik, misalnya kayak mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, retensi urin, dan juga penurunan memori. Dan ini biasanya terjadi pada antipsikotik potensi rendah yaitu klorpromazin. Terus ada yang namanya tardif dyskinesia, yaitu gerakan yang tidak terkontrol terutama pada mulut dan juga lidah. Nah, ini adalah efek-efek samping obat antipsikotik yang kita sebagai farmasis itu harus aware. Kita sebagai farmasis itu harus bisa mengawasinya dengan baik. Kita harus bisa mengevaluasi apakah timbul gejala ini atau tidak. Kemudian ada efek pada fungsi seksual dan endokrin atau tidak. Kemudian ada efek kejang atau tidak. Potensi tertinggi pada pemakaian chlorpromazin atau clozapine. Jadi kejang itu adalah yang ditakutkan gitu. Adalah efek samping yang dikhawatirkan ketika memakai chlorpromazin atau clozapine. Nah, kemudian apa saja yang termasuk efek samping ekstrapiramidal, yaitu adalah distonia akut. Distonia akut itu adalah kejang otot dan juga posturnya abnormal. Dan ini biasa terjadi 3-5 hari setelah terapi antipsikotik dimulai atau ketika dosisnya ditingkatkan. Ada juga yang namanya pseudo Parkinsonisme, yaitu gejala Parkinson yang memiliki manifestasi klinik yang sama seperti Parkinson idiopatik. Dan ini munculnya biasanya 3 bulan pertama setelah pengobatan. Selain itu juga efek samping ekstrapiramidal itu ada yang namanya akatisia, yaitu perasaan subjektif, misalnya kayak kegelisahan, kecemasan, gangguan aktivitas motorik, dan biasanya muncul beberapa hari sampai beberapa minggu setelah penggunaan antipsikotiknya. Nah, kemudian bagaimana penata laksanaan pasien yang resisten terhadap terapi? Nah, satu-satunya obat yang terbukti superior dalam uji klinik pada pasien resisten itu adalah clozapine.
Nah, obat pendukung itu diberikan jika pasien itu tidak berespon dengan baik, misalnya adalah litium, karbamazepin, dan juga asam valproat. Nah, namun karena clozapin itu memiliki efek samping hipotensi ortostatik, maka dosisnya pun juga harus dititrasi. Nah, adapun terapi efek samping ekstrapiramidal itu misalnya ini bisa menggunakan antimuskarinik, bisa menggunakan antihistaminik, dopamin agonis, benzodiazepin dan juga beta blocker. Adapun monitoringnya, jadi monitoring dari evaluasi pengobatannya itu adalah menggunakan alat bantu BPRS atau Brief Psychiatric Rating Scale dan juga PANSS atau Positive and Negative Symptom Scale untuk melihat penurunan gejala positif, gejala negatifnya. Dan juga ada monitoring efek samping terhadap gejala ekstrapiramidalnya. Nah, ini adalah assessment monitoring untuk antipsikotik respon di skizofrenia. Jadi ada yang namanya PSRS atau Per Item Positive Symptoms Rating Scale. Nah, ini ada 4 rating scale yang digunakan untuk mengakses gejala, jadi respon dari antipsikotiknya di pasien skizofrenianya. Dan ada juga yang namanya Brief Negative Symptom Assessment atau BNSA. Dan ini nanti bisa digunakan untuk mengakses monitoring respon antipsikotiknya. Nah, monitoring itu diperlukan untuk memonitor efek samping obat dan pengatasannya bagaimana, kemudian digunakan juga agar terjadi perbaikan gejala positif dan juga negatif. Ya, sekian dulu presentasi dari Ibu. Semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum.